Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, ittaqullah kama qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah di pagi hari ini, alhamdulillah Allah menyempatkan kita, memampukan kita untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan ibadah salat Idul Adha. Semoga dengan niat yang tulus, dengan langkah yang tulus kita menuju buat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurah dan tersampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita insyaallah nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih khatib berwasiat khususnya buat pribadi, umumnya buat jamaah sekalian, mari untuk sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kaum muslimin, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, di mana di dalamnya ada beberapa sejarah, ada beberapa kejadian sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadisnya. Di bulan Dzulhijjah diterima taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di bulan Dzulhijjah diterima dan dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan oleh Allah tabarakallahu taala. Dan masih banyak sejarah-sejarah lain di bulan Dzulhijjah. Namun demikian, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang besar yang tidak mungkin kita lupakan sebagai umat Islam adalah sejarah kekasih Allah, waliullah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam beserta para sahabat bersama keluarga-keluarganya. Bagaimana beliau menanamkan fondasi akidah, menanamkan teladan yang baik untuk kita hari ini. Karena itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini ada banyak sekali prinsip-prinsip hidup yang harus kita pegang teguh, yang harus kita jalani, baik secara pribadi, keluarga,
masyarakat berbangsa dan bernegara daripada apa yang sudah diteladankan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada kita hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, teladan pertama atau prinsip pertama yang ditanamkan, yang diteladankan Nabi Allah Ibrahim adalah berdoa. Ini prinsip pertama, berdoa. Berdoa bukan hanya kita sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi berdoa bahwa kita betul-betul butuh akan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita merendahkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah tabarakallahu ta'ala, bahwa kita butuh akan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu doa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Di antara doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina wajdudni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, rabbi ij'al hadha baladan amina, ya Allah, berikanlah keberkahan di negeri ini. Pada saat itu adalah negeri Mekah. Wajdudni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah keturunanku, aku dan keturunanku daripada penyembah berhala-berhala. Ma'asyiral muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam konteks kehidupan kita hari ini, di mana kita hari ini sedang mengalami krisis. Kalau krisis ekonomi mungkin dapat dimaklum, tapi yang terparah hari ini adalah krisis akidah, krisis keyakinan, krisis akhlak, krisis moral. Ini yang sedang terjadi di lingkungan, di masyarakat kita, bahkan di negara kita. Krisis. Maka sudah sepantasnya kita minta kepada Allah, sudah seharusnya kita berdoa kepada Allah tabarakallahu ta'ala agar Allah memberikan hidayah pada kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita, agar keluar dari krisis akidah ini, agar keluar dari krisis moral ini. Berdoa. Maka jangan sia-siakan doa kita, jangan kita menganggap sepele doa kita. Ini prinsip yang diajarkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Terutama berdoa kita minta kepada Allah tabarakallahu ta'ala agar kita, keturunan kita dijauhkan daripada penyembah berhala, kemusyrikan. Karena itu yang ditanamkan oleh Nabi Allah Ibrahim, hal pertama kepada anak dan keluarganya, bagaimana menanamkan akidah yang benar agar beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa untuk mendoakan keluarga, masyarakat dan negara kita. Ini prinsip pertama. Yang kedua, jemaah Allah subhanahu wa ta'ala, prinsip kedua yang diajarkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah memiliki semangat berusaha. Sesulit apapun kondisi kita hari ini, semangat berusaha harus terus terbuka lebar. Semangat untuk mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kita berputus asa. Ibunda Siti Hajar telah memberikan teladan kepada kita, bagaimana beliau pada saat itu hidup di gurun tandus yang pada saat itu belum ada tanda-tanda kehidupan, belum ada tanda-tanda di mana sana tidak ada orang. Dalam keadaan situasi yang sulit pada saat itu, Siti Hajar radhiyallahu anha, beliau berusaha untuk selalu mencari karunia Allah tabarakallahu ta'ala, mencari rezeki Allah, semangat berusaha. Maka hari ini dalam ibadah haji dan umrah dilambangkan dengan sa'i, artinya usaha. Safa, Marwah, Safa, usaha untuk apa? Mencari karunia dari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita berdoa tadi, kita berusaha
Maka jangan sampai kita mengkhianati doa kita. Hari ini banyak kaum muslimin kita banyak yang berdoa, berusaha, kemudian dia mengkhianati doanya sendiri. Ada orang mengkhianati doanya, ada. Banyak orang minta doa sehat, tapi dia tidak pernah menjaga kesehatan, malah mengkonsumsi sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang berdoa minta rizki, tapi dia tidak mau berusaha untuk mencari rizki yang halal. Banyak orang yang berdoa minta anak soleh, tapi tidak pernah mencontohkan keteladanan terhadap anak dan keluarganya. Hari ini banyak orang tua, keluarga, di mana mereka hanya memberikan bahasa-bahasa yang sifatnya menyuruh, tapi tidak pernah memberikan keteladanan. Kita cuma nyuruh anak kita suruh sholat, kita nggak sholat. Kita nyuruh anak kita ngaji, tapi kita nggak ngaji. Kita suruh anak kita jangan main handphone, kita main handphone. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, minta anak soleh, tapi kita sendiri tidak pernah memberikan keteladanan agar kita menjadi orang yang soleh. Ini namanya mengkhianati doa sendiri. Maka harus semangat berusaha. Karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang ada orang yang salah paham tentang rezeki. Ada orang bilang rezeki sudah di tangan Allah. Betul, bahasa ini betul, rezeki ada di tangan Allah. Tetapi ketika tidak diusahakan, kalau tidak ada semangat berusaha mencari rezeki tadi, tidak mungkin Allah Ta'ala akan menurunkan rezeki langsung di hadapan kita. Tidak. Yang sudah di depan mata kita saja belum tentu rezeki kita. Saya kasih contoh, kambing atau sapi, mungkin kita punya kayak dia akan kita korbankan. Ini ada di depan mata kita, belum tentu menjadi rezeki kita kalau tidak ada usaha. Bagaimana cara mengusahakannya? Kita disembelih dengan yang baik, dengan benar, diolah, dimasak, dicuci, dimakan, baru itu menjadi rizki kita. Karena itu apapun yang kita kerjakan hari ini, kalau tidak ada semangat usaha, tidak mau mencari dan mengejar karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan karunia-Nya dan rizkinya terhadap kita kalau kita hanya berpangku tangan berdiam. Karena itu ma'asyiral muslimin, Siti Hajar, bagaimana beliau semangat berusaha mencarikan rizki yang halal untuk anaknya Ismail. Maka tumbuhlah dari rizki yang halal, dari karunia yang baik, tumbuh dan berkembanglah Ismail alaihissalatu wassalam menjadi anak yang soleh, teladan orang tua, menjadi kebanggaan orang tuanya. Kenapa? Dari rizki yang halal. Maka hati-hati. Bahkan ada satu penelitian, seorang anak menentukan kecerdasan dan kebaikan dia itu akan ditentukan bagaimana makannya dari mana. Bukan masalah makan enak atau tidak, bukan masalah bergizi atau tidak bergizi, tidak. Tapi yang akan menentukan 90% adalah bagaimana rizki atau makanan asupan ke dalam dirinya halal atau tidak. Ini akan menentukan menjadikan anak itu anak soleh atau tidak. Maka prinsip kedua yang diajarkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam terhadap kita hari ini, yaitu semangat berusaha mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, prinsip ketiga yang diajarkan, yang ditanamkan Nabi Allah Ibrahim kepada kita hari ini adalah memiliki hati yang bersih dan tajam. Jamaah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hati sama halnya dengan benda, namun kotornya benda dengan debu. Kotornya hati karena kita terbiasa melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa di hadapan Allah Ta'ala. Karena itu jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita banyak melakukan
kemaksiatan, hati kita kotor. Maka ketika hati kotor, pikiran pun kotor. Biasanya begitu. Maka lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau memiliki hati yang bersih, pikirannya tajam. Ketika datang perintah Allah untuk menyembelih anaknya, beliau sadar, beliau paham ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau memiliki hati yang bersih dan pikiran tajam. Maka beda hari ini. Kita bandingkan dengan keadaan kita hari ini. Ketika hati kita kotor, karena terlalu banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan perbuatan dosa, banyak dosa, pikiran kotor, yang pada akhirnya jangankan perintah, kadang kita juga nggak bisa paham mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kita nggak bisa membedakan. Nggak bisa membedakan mana yang dilarang, mana yang diperintah. Kenapa? Karena hati kita kotor, banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Taala. Maka lihat teladan kita Nabi Ibrahim, hatinya bersih. Orang kalau hati bersih, dia akan gampang mudah. Oh ini yang benar, oh ini yang salah. Sehingga ketika ada perintah dari Allah Taala, paham betul ini perintah Allah. Kita hari ini karena banyaknya kemaksiatan yang dilakukan, jangankan perintah yang besar, jangankan perintah yang besar, suruh sholat berjamaah aja susah, suruh taklim aja ogah, suruh baca Quran saja yang tiap hari ente nggak mau. Ini perintah. Kenapa kita banyak melanggar? Bisa jadi tadi hati kita kotor. Karena ketika hati kotor, pikiran kotor, jadi susah untuk membedakan mana perintah, mana larangan. Karena itu ma'asyiral muslimin yang rahimahullah SWT, ini adalah prinsip yang diajarkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana memiliki hati yang bersih dan tajam tadi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yauma la yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti di mana tidak lagi berguna harta kita, anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali memiliki hati yang bersih. Karena itu mari teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada kita hari ini. Ini akan menjadi satu bukti bahwa kita mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi bukti bahwa ini adalah sebagai teladan Nabi Ibrahim, sebagai teladan untuk kita hari ini. Kita jadikan teladan Nabi Ibrahim sampai keturunannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dengan kita hari ini. Maka insya Allah kalau kita meneladani orang-orang saleh, meneladani daripada Nabi Allah, insya Allah kita akan selamat dunia sampai akhirat nanti insya Allah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga-keluarga kita yang keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, dan menjadikan negeri kita, masyarakat kita negeri yang makmur, aman, sentosa, dan penuh kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin.